Kemarahan adalah salah satu bentuk emosi yang paling umum dan alami. Kita semua pasti sudah pernah mengalaminya, dan tentu sangat familiar dengan ketidaknyamanan perasaan negatif yang dihasilkannya. Apa sebenarnya kemarahan itu? Dari perspektif psikologi, kemarahan adalah salah satu bentuk emosi dasar manusia yang bersifat ketidaksukaan terhadap seseorang atau sesuatu yang telah dianggap memberikan kerugian terhadap kita. Kemarahan muncul karena ada pemicu. Dan pemicu ini bisa berbeda-beda antara setiap individual. Beberapa faktor pemicu kemarahan yang umum seperti perasaan tak berdaya, serangan dari pihak luar, keinginan tidak tercapai, perasaan tidak diperlakukan adil, memori traumatis, dan banyak lainnya. Beberapa aliran psikologi modern menyatakan bahwa kemarahan adalah salah satu mekanisme natural dari manusia yang sebenarnya diperlukan. Dengan kemarahan yang bersifat sementara, maka semua tensi dan ketegangan dari sistem biologis badan kita dapat tersalurkan keluar dan membantu menenangkan sistem tersebut. Kemarahan sementara ini juga dapat memotivasi untuk mencari akar permasalahan dan mendorong kita untuk memperbaikinya. Namun, bagaimana dengan kerugiannya? Tentunya kita semua setuju bahwa kemarahan jangka panjang atau kemarahan yang berlarut-larut akan menjurus ke kebencian dan akan selalu menciptakan kerugian yang destruktif dan seringkali permanen. Sejarah mencatat banyak peristiwa berdarah dengan akibat yang luar biasa mengerikan, seperti perang, pembunuhan massal, dan musnahnya jutaan manusia. Di mana semua tragedi ini dimulai dengan kebencian. Ada satu kisah tradisional dari Timur Jauh mengenai seorang ayah yang hendak membimbing putranya untuk belajar mengendalikan kebiasaan amarahnya yang luar biasa. Bapak itu memberikan putranya sekantong palu dan paku, dan menyuruhnya untuk memaku satu paku ke pagar depan rumah mereka setiap kali putranya marah. Di hari pertama, putra tersebut memaku 30 paku. Setelah lama berselang, perlahan-lahan jumlah paku berkurang sampai satu saat, sang putra sudah tidak marah lagi. Dengan bangga, putranya menunjukkan ke ayahnya. Setelah itu, ayahnya mencabut seluruh paku dari pagar tersebut dan berkata, "Putraku, apabila kamu melepaskan kemarahan, akan selalu meninggalkan bekas." Ketika kita melampiaskan kemarahan terhadap sesama, pada saat kita menyesal dan berusaha untuk memperbaiki hubungan, walau dengan ribuan kata maaf atau usaha yang kuat untuk membalikan keadaan, bekas luka itu akan selalu ada. Bagaimana cara kita mengatasi kebiasaan kemarahan ini? Bagaimana cara mengontrolnya? Mari kita lihat dari sudut pandang biologi, untuk mengerti lebih dalam mekanisme cara kerja otak dari kemarahan ini. Kemarahan diatur oleh bagian otak kita yang paling primitif yang bernama amigdala. Bagian ini akan mengaktifkan respons secara otomatis ke badan kita setiap saat kita merasa terancam atau diserang. Mekanisme respons primitif ini sangat umum di dunia hewan, yang bertujuan untuk secepat mungkin melindungi diri dari bahaya. Saat signal ancaman datang dan diterima amigdala, bagian otak ini langsung mengaktifasikan bagian lainnya hipotalamus, yang merangsang kelenjar pituitari untuk langsung menyebarkan hormon yang menciptakan ketegangan dan agresi. Hormon ini meningkatkan detak jantung, menegangkan otot, dan meningkatkan tekanan darah. Dalam waktu singkat, mempersiapkan kita untuk melawan. Dalam keadaan ini, bagian lain dari otak kita yaitu prefrontal cortex yang mengatur logika, kontrol diri dan kreativitas, dan penalaran juga menurun aktivitasnya. Sebagai catatan, prefrontal cortex lebih berkembang di makhluk yang lebih maju seperti manusia, sebagai bagian dari evolusi makhluk hidup. Penelitian juga menemukan bahwa otak manusia dengan histori kemarahan dan agresi yang tidak terkontrol seperti pembunuh dan kriminal, memiliki bagian prefrontal cortex yang rusak, tidak berkembang atau tidak berfungsi. Singkat kata, prefrontal cortex yang mengatur logika, kreativitas, penalaran, dan kontrol diri harus diaktifasikan, sehingga dapat mengurangi reaksi bagian otak yang menciptakan agresi, emosi, dan ketegangan. Bagaimana cara menstimulasi prefrontal cortex? Penelitian dari Resource Project di Max Planck Institute of Human Cognitive and Brain Science, Leipzig, Germany, menemukan fakta bahwa kegiatan meditasi sangat bermanfaat untuk mengembangkan prefrontal cortex. Studi dengan memakai sampel 300 sukarelawan selama 9 bulan meneliti 3 jenis meditasi. Jenis pertama, mindfulness meditation, pemusaran perhatian ke badan dan pernapasan. Jenis kedua, loving kindness meditation, fokus dalam kasih sayang dan koneksi emosional.
Jenis ketiga, mass meditation, yaitu meditasi bersama. Setelah 9 bulan dengan aktivitas meditasi rutin, semua otak dari sukarelawan diteliti melalui MRI scan. Data dan analisa MRI menyatakan, terlihat perkembangan ketebalan di area prefrontal cortex. Terlihat penguatan sistem yang mengatur untuk menempatkan kesadaran di atas emosi. Singkat kata, meditasi secara biologis terbukti melatih kita kesabaran untuk menghilangkan atau meminimalisir kebiasaan marah. Metode kedua berupa terapi yang sering dipakai oleh para psikologis, yaitu teknik anger management. Teknik ini berdasarkan fakta bahwa upaya untuk menyembunyikan kemarahan justru akan memperparah intensitasnya. Metode yang terbaik adalah menyadari dan mengakui adanya perasaan marah dalam diri kita. Dengan ini kita menciptakan ruang antara kesadaran dan emosi, sehingga emosi tersebut tidak akan mengontrol kita. Metode anger management: segera kenali apabila kita hendak marah, sehingga teknik ini langsung dapat dipergunakan. Sadarilah apabila kita hendak marah, jangan disembunyikan atau disimpan. Hitung dalam hati dari 1 sampai 10, atau sampai 100 apabila intensitas kemarahan sudah sangat tinggi. Bernapaslah dengan pelan dan tenang. Yakinkan diri bahwa kita dapat meredakan kemarahan ini. Relaksasikan badan dan otot. Ucapkan dalam hati berulang-ulang, rileks, tenanglah, semua akan baik-baik saja. Dengan menggunakan metode kedua ini, sebenarnya juga melatih salah satu sifat positif, yaitu kesabaran. Dengan menghitung 1 sampai 10, kita dilatih untuk bersabar, untuk melepaskan kemarahan tersebut. Metode ketiga adalah untuk belajar untuk lebih mudah memaafkan. Dengan memberikan maaf, sebenarnya secara psikologi kita memberikan lampu hijau pada diri kita sendiri untuk melepas semua kebencian dan dendam yang muncul sebagai akibat dari kemarahan itu sendiri. Apakah Anda sudah siap untuk berubah, belajar untuk mengontrol amarah? Bila Anda sudah siap, yakinlah bahwa dengan tekad dan usaha, Anda pasti bisa berubah.